Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Indonesia masih terpuruk dalam praktek korupsi. Ini perkara yang harus diadukan ke KPK. Ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dari KKN itu ada bagian penting dari Kemendikbud. Ada kegelisahan publik, ada kekecewaan rakyat karena rakyat di tengah rakyat sedang menderita, lalu yang di atas melakukan praktek-praktek koruptif. Anak presiden juga warga negara yang secara hukum sama, di mata hukum kita sama. Kalau ini sih ancaman sudah mulai, tapi lewat medsos itu ada diksi-diksi bunuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di ruang paling pribadi Anda. Kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 itu harus terus dikawal. Karena bagaimanapun juga saya mengingatkan akan pesan beberapa ulama yang tentu saja dalam kategori ulama yang memang mumpuni. Kira-kira pesannya seperti ini. Orang baik itu akan berkumpul dengan orang baik, orang soleh itu akan berkumpul dengan orang soleh. Nah, bajingan tolol itu akan satu kolom dengan bajingan tolol. Bangsat itu akan satu kolom dengan para bangsat. Nah, orang dungu juga biasanya satu kolom dengan orang-orang dungu. Nah, sekaitan dengan itu kita sudah mengunggah beberapa contoh kasus beberapa waktu sebelumnya, yaitu mengenai kasus Yusril Issa Mahendra dan Otto Cornelis Kaligis. Mereka ini adalah masuk dalam kawanan tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, yaitu Prabowo Gibran. Nah, pesan ulama yang barusan saya narasikan itu pun beberapa kali kita ulang-ulang karena untuk mengingatkan selalu kepada para pendukung Anies Muhaimin. Nah, kenapa? Karena kita harus selalu mengingatkan untuk memperkuat kita atau menguatkan hati kita bahwa kita harus tetap mengawal, mengingat itu tadi bahwa bajingan berkumpul dengan bajingan, orang baik berkumpul dengan orang baik. Nah, kali ini saya akan mengunggah kasus yang dialami oleh Gibran Raka Buming Raka beberapa tahun lalu, yaitu sekaitan dengan kasus, ya apalagi kalau yang dialami oleh para kawanan di seberang sono itulah adalah yang mewakili perilaku kezoliman. Nah, di sini saya akan mengungkap soal kasus dilaporkannya Gibran dan Kaisang kepada KPK oleh akademisi Ubaidillah Badrun. Nah, ini sudah dirilis beberapa tahun yang lalu. Dilaporkan ke KPK, ini dugaan aliran dana Gibran dan Kaisang. Nah, ini dirilis oleh CNBC Indonesia tanggal 12 Januari 2022. Jadi sekitar
2 tahun yang lalu lah ya, jauh-jauh hari sebelum si Gibran didorong untuk menjadi cawapres oleh bapaknya sendiri. Nah, pada kesempatan yang lalu juga Popole sempat mewawancara pihak pelapor, yaitu Ubaidillah Badrun yang biasa disapa dengan Kang Ubed. Nah, karena itu sebelum kita bacakan, alangkah baiknya kita lihat video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, ini saya seperti keruntuhan durian ketiban dapat runtuhan durian lah pokoknya nih, ketemu dengan sosok yang sekarang lagi viral di dunia maya nih, namanya Kang Ubed. Terima kasih. Nah, kita nih mau mengulik sedikit tentang apa sih yang mendasari Kang Ubed ini melaporkan 2 sosok manusia yang kira-kira sangat sulit untuk disentuh oleh hukum, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ubed. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat walafiat, Mas Yadi. Terima kasih hadir dan bertemu dengan saya. Terima kasih doa dan semua dukungannya. Oke, Kang Ubed, kita nih mau nanya-nanya sedikit nih tentang kok berani dalam tanda petik atau tidak dalam tanda petik Kang Ubed melaporkan 2 sosok manusia yang kira-kira ya penuh dengan risiko. Kira-kira apa sih yang mendasari Kang Ubed? Motif utama saya sebetulnya karena saya ada seorang akademisi, ya, saya melihat sesuatu itu dengan perspektif teoritik dan basis data yang kuat, dan kita lihat datanya memang Indonesia masih terpuruk dalam praktek korupsi. Skornya 37. Jadi korupsi masih merajalela, sementara cita-cita proklamasi, cita-cita reformasi yang 98 itu ingin menghadirkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Di antaranya untuk maju kita harus menghilangkan, meminimalisir praktek KKN. Itu sebabnya tahun 98 terjadi pergerakan. Nah, kegelisahan itu yang sebetulnya kemudian mendorong saya untuk menulis terus tentang situasi ini, dan karena dalam analisis yang saya peroleh kemudian menemukan kasus-kasus, dengan kasus itu kita membaca secara teoritik dan secara hukum ini perkara yang harus diadukan ke KPK. Jadi saya kira itu. Nah, tapi kan ini kan penuh dengan risiko. Apakah sudah diperhitungkan? Dan kalau kata orang itu, kata tetangga nih, bisik-bisik, mungkin di belakang Kang Ubed ada nih yang membackingin sehingga Kang Ubed memiliki keberanian yang luar biasa. Di belakang saya, backing saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, ketika kita yakin dengan kebenaran, ya dalam dogma yang saya yakini ada konsep la haula wala quwata illa billah. Kemudian karena semangat kita baik, tujuan kita sangat baik. Saya kira kalau kita umumkan pada publik, siapa yang tidak ingin bangsa ini terbebas dari korupsi? Karena keinginan publik ini kan common good. Karena ini common good, ya saya harus tetap maju. Jadi kebaikan bersama untuk kepentingan rakyat banyak, itu kan orientasinya itu. Ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dari KKN itu ada bagian penting dari common good, dari ya bagaimana rakyat menginginkan sesuatu yang baik untuk bangsa ini. Kita udah merdeka cukup lama dan sudah luar biasa, tapi praktek korupsi masih merajalela. Itu yang membuat bangsa ini kemudian terus terpuruk. Nah, kalau dibandingkan dengan era sebelum reformasi, apakah ada kemunduran? Kalau dari angkanya memang mundur. Jadi kan kita harus pakai data. Di antara datanya adalah indeks korupsi kita. Indeks persepsi korupsi kita itu skornya 37. Turun. Ini terpuruk dalam soal indeksasi korupsi. 37 dari rentang skor antara 0 sampai 100. Jadi rapotnya merah. Merahnya tuh udah ke bawah itu karena 37. 50 tuh udah merah. Ini angkanya 37. Jadi saya kira itu, Mas. Dan apakah tidak ada selain Kang Ubed yang berani melakukan ini meskipun secara nyata memang terjadi kemunduran?
Saya melihat sebetulnya ada kegundahan publik, ada kegelisahan publik, ada kekecewaan rakyat karena rakyat di tengah rakyat sedang menderita, lalu yang di atas melakukan praktek-praktek koruptif. Itu kan terjadi beberapa waktu lalu, ada korupsi bansos. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu menurut saya apa yang kita lakukan itu sesungguhnya akan memberi manfaat untuk rakyat banyak. Bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, dan mari kita berani bersama-sama untuk mengatakan tidak atau lawan korupsi itu. Dan dengan cara ini menurut saya rakyat akan mengetahui bahwa langkah-langkah yang kami lakukan itu sesungguhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi kan yang dilawan ini kan sesuatu yang mungkin sangat-sangat tidak mungkin untuk saat ini ya, atau mungkin punya perhitungan lain, kira-kira apakah memungkinkan bahwa laporan ini akan direspon secara positif secara hukum? Saya berharap KPK merespon secara positif bahwa saya adalah bagian dari warga negara dan saya tidak melakukan tuduhan, tetapi menyampaikan dugaan-dugaan dan akan dibuktikan oleh KPK ya proses-prosesnya. Kemudian dengan cara itu saya meyakini bahwa upaya-upaya hukum akan terus berjalan. Lalu apakah saya tidak khawatir ya kan menghadapi kuatnya kekuasaan? Menurut saya siapapun warga negara di depan hukum itu sama, karena ada prinsip equality before the law. Termasuk juga presiden juga warga negara yang juga secara hukum sama. Anak presiden juga warga negara yang secara hukum sama. Di mata hukum kita sama. Itu kan juga ada dalam konstitusi. Hak persamaan hukum itu di Undang-Undang Dasar 45. Jadi dengan pendekatan hukum, dengan pendekatan ilmiah, kita meyakini prosesnya akan berjalan dengan baik, dan kalau kuatnya kekuasaan itu nggak abadi. Kekuasaan itu dia seperti pergiliran siang dan malam lah. Jadi kalau penguasaan begitu kuat, begitu hebat, ya nggak usah arogan. Karena banyak kisah-kisah sejarah masa lalu, kekuasaan yang sangat hebat itu juga pernah mengalami kejatuhan. Jadi hati-hati, jangan melukai hati rakyat. Saya kira itu. Ya, satu lagi mungkin ini kan kekuasaan dalam tanda petik yang sangat kuat yang sedang dihadapi oleh Kang Ubed. Nah, tentu ada risiko. Apakah sudah masuk dalam lingkaran Kang Ubed, terutama keluarga? Risiko apa yang sudah diterima oleh Kang Ubed? Ya, risiko-risiko yang sekarang sih di media sosial ya. Sudah mulai ada semacam teror kan. Tetapi saya lihat jauh lebih banyak yang mendukung apa yang saya lakukan. Dan yang kedua, keluarga juga sudah mengerti ya, dengan kesiapan yang baik secara mental, psikologis, bahwa ini adalah pilihan rasional, ini adalah tanggung jawab moral, adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan cara itu ya saya pribadi dan keluarga mohon doa kepada semuanya, dan kami siap untuk menghadapi situasi-situasi yang ke depan. Tapi kami berharap proses ini berjalan dengan lancar, dengan baik untuk mengungkap perkara ini, dan KPK saya kira punya otoritas untuk mengungkap persoalan ini. Risiko terburuk yang sudah masuk kira-kira apa? Mungkin ancaman apa? Kalau ini sih ancaman sudah mulai, tapi lewat medsos itu ada diksi-diksi bunuh, ada diksi macam-macam lah. Semacam itu sudah mulai ada diksi itu, dan saya kira mudah-mudahan sih itu hanya teror narasi ya, karena kan negara ini negara hukum. Kita kan memilih jalan negara maju tuh cirinya kan hukum ditempatkan sebagai, dalam tanda petik, sebagai panglima kan nggak bisa sembarangan itu untuk di luar hukum. Jadi saya kira ya risiko-risiko itu ada, tapi saya berharap itu tidak bangsa di bangsa yang beradab ya. Kami bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena saya kalau melihat ada peristiwa korupsi, kemudian melihat rakyat meneteskan air mata karena susah cari uang, ya saya nggak bisa nahan air mata saya juga.
Jadi bagaimana rakyat lagi susah cari penghasilan, tapi mereka yang di istana misalnya menikmati kekuasaan dan bahkan korupsi. Itu sesuatu yang melukai hati rakyat. Jadi kesadaran bersama rakyat itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat saya. Ada tambahan? Nah, cukup. Nanti. Nah, seru kan bahwa memang siapa sih yang berani menyentuh kalangan dinasti. Begitu dia ada yang mengusik, mereka pun akan diusik balik. Nah, sudah ketahuan bahwa memang kekuasaan yang dibangun sekarang ini selain dinasti, mereka juga menggunakan tangan besi, tangan kotor. Ya, itulah perilaku politik di Indonesia yang sekarang memang sedang menggurita. Jakarta, CNBC Indonesia. Akademisi Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun melaporkan 2 anak Presiden Joko yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU serta kolusi dan nepotisme KKN. Jadi kasusnya memang money laundry atau pencucian uang. Berdasarkan penelusuran UBED, bisnis Gibran dan Kaisang punya kaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, yakni PT BMH. PT BMH merupakan anak usaha grup PT Sinarmas yang diduga terlibat kebakaran hutan. Ya, memang saat itu maraklah andai kata para konglomerat, ya terutama yang tergabung dalam 9 konglomerat hitam, kalau sudah punya mau, ya mereka apapun dilakukan. Jadi menghalalkan segala cara, termasuk mencarikan lahan yang kemudian akan dipakai mereka dengan cara membakar hutan dan kemudian biasanya mencarikan kambing hitam untuk dijadikan tersangka. Nah, lantaran penanganan kasus itu tidak berjalan, PT BMH kemudian digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melalui jalur perdata dan dituntut ganti rugi 7,9 triliun rupiah. Nah, kemungkinan karena digugat seperti ini, mereka lebih baik mengeluarkan sedikit uang dan kasusnya selamat. Karena selain dia digugat, nanti juga reputasi perusahaan yang membakar hutan, yaitu diduga PT Sinarmas, itu juga akan anjlok. Namun dalam proses hukum yang bergulir, ganti rugi yang dikabulkan Mahkamah Agung hanya 78,5 miliar. Nah, tadi dari 7,9 triliun menjadi 78,5 miliar. Berapa persen tuh diskonnya? Ya, saya nggak tahu kasus ini pas lagi menjelang akhir tahun atau pas hari raya Idul Fitri, ya saya nggak tahu, karena memang momen-momen itulah biasanya perusahaan-perusahaan melakukan diskon, termasuk ya penegak hukum di tanah air ini kan hobinya memberi diskon. Tapi diskon yang diberikan itu kebolak, yaitu hanya di kalangan elit. Sementara kalau misalkan terkait dengan masyarakat yang marginal, mereka waduh galaknya minta ampun. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Setelah itu perusahaan milik anak-anak Jokowi diduga mendapatkan suntikan modal senilai puluhan miliar rupiah dari PT Alpha JWC Ventures. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT Sinarmas. Menurut Ubed, dugaan KKN 2 anak Joko dan anak petinggi PT Sinarmas sangat kentara.
ya istilahnya simbiose mutualisme. Nah, itu tadi berita yang dirilis oleh CNBC Indonesia kaitan dengan dugaan penggarongan uang rakyat yang dilakukan oleh Gibran dan Kaesang. Nah, kenapa saya ungkap kembali berita ini? Karena memang sekarang ini Gibran lagi rame dibicarakan. Tapi lagi-lagi bahwa pembicaraan sekaitan dengan Gibran itu selalu negatif, ya. Kalau dulu sekaitan dengan dugaan penggarongan uang rakyat, nah sekarang itu sekaitan dengan pelanggaran konstitusi, yaitu pemaksaan keluarga dari Joko Widodo ini untuk memasukkan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres pasangan urut nomor 02, yaitu cawapresnya Prabowo Subianto. Seperti yang tadi saya ungkap, bahwa orang soleh itu berkumpul dengan orang soleh, bajingan tolol itu berkumpul dengan bajingan tolol. Jadi sekali lagi kita wajib mengawal kemenangan pasangan nomor urut 01, dan kemudian juga memang terkait di dalamnya adalah pasangan nomor urut 03. Nah, kenapa? Ya karena memang kalau sudah melihat rekam jejak, meskipun hanya beberapa yang kami ungkapkan, yaitu sebelumnya di tim kuasa hukum, di kawanan tim kuasa hukum, di sana ada Yusril Iza Mahendra yang pernah menjadi mantan tersangka, kemudian ada OC Kaligis yang juga mantan napi. Nah, kemudian yang diusung ini pun tidak luput dari kasus-kasus yang sebetulnya sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat miris. Mosok sudah beberapa kali dilaporkan kok masyarakat juga tidak kunjung ngeh gitu loh, siapa sebetulnya keluarga Joko Widodo ini. Ya, itulah sekelumit mengenai rekam jejak Gibran Raka Buming Raka yang sekarang sedang dipersoalkan, dan sekarang posisinya bersama Prabowo Subianto sedang digugat oleh paslon 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi. Ya, meskipun bahwa berita yang kami rilis tidak akan mempengaruhi keputusan yang bakal diambil oleh 8 hakim MK, paling tidak kita sudah melakukan apa yang disebut dengan check and balance. Jadi ketika kita memilih seorang pemimpin, ya kita jangan seperti membeli kucing dalam karung. Nah, itu Pameo dulu. Sekarang Pameo ini saya ubah, jangan membeli kucing garong dalam karung. Sudah jelas itu kucingnya kucing garong, dimasukkan di karung, kok masih kita beli? Itu dungunya udah kelewat batas. Ya, mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.